Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa semua yang sedang mengikuti ataupun yang sedang belajar tentang manajemen berbasis sekolah. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat-sahabat Ijus Indrawan Anak Parit, pada pertemuan kali ini pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah, pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Sahabat-sahabat Ijus Indrawan Anak Parit, tujuan umum manajemen berbasis sekolah adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang ataupun otonomi kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, manajemen berbasis sekolah juga bertujuan untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Melalui pemberian kewenangan dari pusat kepada sekolah, fleksibilitas dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Umumnya, sekolah yang berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat kemandirian tinggi atau tingkat ketergantungan yang rendah. Jadi sekolah itu sangat mandiri. Kemudian sekolah bersifat adaptif dan antisipatif atau proaktif sekaligus. Yang ketiga, memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, ulet, inovatif, gigih, berani dalam mengambil risiko, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bertanggung jawab terhadap hasil sekolah. Sedangkan yang kelima yaitu memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya. Itu yang ada di sekolah ya. Kemudian yang keenam itu kontrol terhadap kondisi kerja. Komitmen yang tinggi pada dirinya. Yang kedelapan, dinilai oleh pencapaian prestasi sekolah tersebut. Selanjutnya, bagi sumber daya manusia sekolah yang berdaya pada umumnya memiliki ciri-ciri pekerjaan adalah miliknya. Dia bertanggung jawab, pekerjaannya memiliki kontribusi, kemudian dia tahu posisinya di mana. Kemudian dia memiliki kontrol terhadap pekerjaannya dan pekerjaannya merupakan bagian dari hidupnya. Sahabat Ijus Indrawan Anak Parit, manajemen berbasis sekolah itu bertujuan untuk memberikan kebebasan yang luas kepada sekolah dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah. Strategi-strategi yang dapat ditawarkan adalah yang pertama adalah kurikulum yang bersifat inklusif. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah yang mendukung. Kemudian sumber daya yang berazas kepemerataan. Yang kelima adalah standarisasi dalam hal-hal tertentu seperti monitoring, evaluasi, dan tes, gitu ya. Kelima strategi itu
yang telah saya sampaikan di atas tadi harus menyatu ke dalam 4 fungsi pengelolaan sekolah. Nah, yang pertama adalah manajemen organisasi kepemimpinan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat administrasi sekolah. Nah, itulah tadi tujuan dari manajemen berbasis sekolah ya. Nah, kemudian selanjutnya manfaat manajemen berbasis sekolah. Nah, kita akan mengutip pendapat dari pakar, yaitu menurut Eman Suparman ya. Eman Suparman, ada beberapa manfaat yang dapat diraih dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi sekolah dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Jadi, sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan oleh sekolah. Nah, kemudian sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, kepada orang tua peserta didik, dan masyarakat. Nah, kemudian juga sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian kita coba akan mengutip pendapat dari E. Mulyasa ya. Dia mengatakan juga manfaat tentang manajemen berbasis sekolah tersebut. Nah, manajemen berbasis sekolah merupakan pemberian kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada kepala sekolah beserta seperangkat sekolah yang bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya sekolah dan pengembangan manajemen berbasis sekolah dapat sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Nah, jadi tujuan dari tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah itu sangat bagus sekali ya. Karena memang dalam manajemen berbasis sekolah itu pemerintah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada sekolah untuk mandiri, kemudian untuk bisa menciptakan lembaga sekolahnya lebih baik lagi. Dengan penataan manajemen yang bagus sekolahnya, maka kedepannya diharapkan dan juga akan tercipta mutu ataupun kualitas pendidikan ataupun mutu sekolah tersebut akan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pimpinan, seluruh guru, seluruh karyawan sekolah, mari bersama-sama kita itu menciptakan manajemen berbasis sekolah itu benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, dengan harapan kualitas, mutu, input dan output dari lembaga pendidikan yang kita punya akan lebih baik lagi. Nah, itulah tadi uraian singkat saya tentang fungsi dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Nah, semoga apa yang telah kita canangkan, apa yang telah diberikan wewenang pemerintah terhadap lembaga kita untuk menjalankan otonomi pendidikan ini, untuk melaksanakan otonomi sekolah kita bisa menjalankan dengan baik, dengan syarat ada itikat baik kita untuk mengembangkan, untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita. Artinya kualitas dan mutu lembaga pendidikan yang kita miliki itu tergantung sejauh mana kita mensikapi, kita memiliki visi dan misi untuk menjadikan lembaga kita lembaga yang bermutu. Bermutu secara SDM-nya, bermutu secara manajemennya, bermutu secara outputnya. Baik itu siswanya maupun lulusan-lulusan yang telah dari sekolah kita. Nah, itu tadi manfaat-manfaat ya. Fungsi dan manfaat dari manajemen sangat baik sekali. Semoga para mahasiswa, para guru, para kepala sekolah dan kepala masyarakat
kemudian kepada seluruh calon guru se-Indonesia yang sedang belajar tentang manajemen berbasis sekolah. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Idris Indrawan hatur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.